Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai pemutusan hubungan karyawan atau pemberhentian karyawan. Pemateri pertama adalah Putri, pemateri kedua Wita Anggreni, dan pemateri ketiga adalah Emma Reziana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 240-360 selaku pemateri pertama. Di sini saya akan membawakan dua submateri, yaitu pemberhentian karyawan dan jenis-jenis pemberhentian karyawan. Pertama, pengertiannya. Pemberhentian karyawan ialah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sebab pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah keinginan badan usaha atau organisasi itu sendiri dan atau keinginan pegawai itu sendiri. Kemudian materi kedua ada jenis-jenis pemberhentian. Ada 5 jenis pemberhentian yang kami masukkan ke dalam materi. Pertama, pemberhentian atas permintaan diri sendiri. Kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Ketiga, pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Keempat, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Kemudian terakhir, pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang. B. Alasan pemberhentian hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja terbaru dalam pasal 154A, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengalih-alihan atau pemisahan. Perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. 3. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Kemudian perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa. Kemudian perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian perusahaan pilot. Yang ketujuh, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh, seperti menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja buruh. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. Memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar dari yang diperjanjikan. Kemudian pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Yang kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas. Yang ketiga, tidak melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Kemudian pekerja mangkir. Pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Kemudian yang terakhir, pengusaha atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. Di luar dari kondisi perusahaan sehingga harus mem-PHK karyawan seperti keterangan di atas, terdapat 10 kondisi karyawan yang tidak boleh dijadikan alasan bagi perusahaan memecat atau mem-PHK karyawan. Hal ini sesuai dengan pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit,
Menurut keterangan dokter, selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keempat, pekerja menikah. Yang kelima, pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Materi selanjutnya yaitu proses pemberhentian, undang-undang, proses pemberhentian. Yang pertama ada proses pemberhentian hubungan kerja karena mengenai PHK diatur dalam Perundang-Undangan Indonesia. Dalam mengerjakan prosesnya tidaklah boleh sembarangan tanpa mekanisme yang benar. Salah langkah mungkin bisa memperburuk keadaan dan memberikan kerugian bagi kedua belah pihak. Ada 6 tahapan yang bisa dijalankan perusahaan yang memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu menyiapkan data pendukung yang lengkap. Tahapan pertama dalam melakukan PHK karyawan, sebaiknya perusahaan memiliki data atau dokumen pendukung. Dokumen tersebut berisi tentang faktor alasan atau penyebab perlunya melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Yang kedua yaitu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Setelah menyiapkan data atau dokumen-dokumen pendukung, selanjutnya harus melakukan pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Karena hubungan industrial ini merupakan hubungan dua pihak. Jangan sampai karyawan tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan. Kemudian ada musyawarah. Prosedur selanjutnya yang harus ditempuh adalah melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak karyawan dan perusahaan. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah tripartit. Kemudian bantuan pihak ketiga seperti dinas tenaga kerja. Apabila ternyata dalam permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan pihak ketiga yaitu dinas tenaga kerja setempat diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian yang adil dan tidak memihak, apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Kemudian melakukan mediasi hukum. Jika dengan bantuan dinas tenaga kerja, namun penyelesaian masalah belum ditemukan, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga pengadilan. Jika memang ada pada hasil akhir PHK tetap dilaksanakan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Hubungan Industrial, disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Yang terakhir, persiapan uang kompensasi. Bila akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi. Dalam hal ini adalah pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang harusnya diterima oleh karyawan. Kemudian undang-undang yang mengatur PHK dan konsep PHK. Ketentuan dalam aturan pemburuhan nasional pada prinsipnya mengenai PHK menyatakan bahwa berbagai pihak, dalam hal ini pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Terdapat pada pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jangto, pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kemudian lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pada bab 5 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian. Pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Kemudian pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan, tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang bisa perhitungannya berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya
Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.